hewan mendayung sampan. Carilah ikan untuk diternak. Assalamualaikum kami ucapkan. Tiga pemuda asal Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati bersama guru kita bersama Abuya Samahatul Ustaz Ja'far Siddiq beserta keluarga beliau, hafidhahumullah wa ra'ahum wa matta'ana bituli hayatihim wa ghaziri ulumihim. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman santri GRK Ikhwan dan Akhwat, yang semoga Allah berikan kita kemudahan di dalam menghafal dan menjaga Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyirat talabah rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah putih mengkilat, walaupun banyak jerawat. Tetapi tidak usah gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila mana para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju atau mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak zaman dahulu hingga sekarang dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Gulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Hadirin yang berbahagia, mengingat betapa pentingnya memperhatikan generasi muda di dalam mengemban amanah bangsa dan agama, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari yang penuh dengan warna ini, kami akan membawakan syarahan Quran yang bertema Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dengan landasan Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka dari itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyirat thalabah rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Mari kita kaji lebih mendalam secara semantik. Wal yakhsha al-waw wawul atifah, wal lam lamul amr, yakhsha fi'lul mudhari' majzumun bil lam. Istimbatnya wal yakhsha merupakan sigat amr. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka oleh karena itu wajib bagi kita, saya dan saudara-saudara sekalian, agar merasa takut dan khawatir jikalau meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi yang lemah, baik lemah fisik, Lemah mental ataupun lemah intelektual. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat dikhawatirkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini telah melekat pada generasi muda kita, maka sudah bisa dipastikan mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan bulus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai macam organisasi kepemudaan bermunculan, seperti yang kita kenal Persatuan Pelajar Stovia, Tri Korodharmo, Jong Islamitenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka adalah the grand old man, istilah Bung Karno, the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Begitulah ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap generasi muda yang diabadikan oleh sejarah bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku generasi muda saat ini ataupun yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta merasa tanggung jawab penuh akan kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut. Sebab pepatah Arab mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. The young today are the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu hadirin, bangsa dan agama sama sekali tidak menginginkan pemuda-pemuda yang sukanya main HP sambil berbahan. Betul? Pemuda-pemuda yang kerjaannya malas-malasan. Betul? Pemuda-pemuda yang hobinya pacar-pacaran. Betul? Tapi yang diinginkan oleh bangsa dan agama adalah pemuda-pemuda yang inovatif, inspiratif, dan produktif. Maka, jikalau kita selaku generasi muda rajin berusaha, giat bekerja, dan gemar beribadah, artinya bangsa menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Namun, jikalau kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beribadah, artinya bangsa menuju masa depan yang kelam dan suram. No gain without pain. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak ada kesuksesan tanpa kepayahan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Dan tidak mungkin hafal Quran
tanpa kesabaran dan keistiqomahan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Sebagai contoh figur kaum remaja yang telah sukses mengemban amanah, mari sama-sama kita renungkan firman Allah Ta'ala Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu ya Muhammad kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk hidayah kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Al-Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safratut Tafasir memberikan syarahan dengan redaksi, nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahum al-ajib ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsan. Yakni kami kisahkan kepadamu hai Muhammad berita mengagumkan, informasi kisah menarik, kisah heroik yang sangat luar biasa tentang mereka sosok Ashabul Kahfi, yang mana kisah ini dikemas dengan benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Ashabul Kahfi sangat pantas kita jadikan uswah, terutama bagi kaum remaja dan pemuda, karena Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman, teguh pendirian, kuat mempertahankan keyakinan, pemuda-pemuda idaman, pintar membela kebenaran. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah, lebih baik mati menegang nyawa daripada hidup mewah karena menjual akidah. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu dalam rangka mengaplikasikan sosok Ashabul Kahfi ke dalam diri kita selaku remaja dan pemuda, maka setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan, yakni olah pikir agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat, dan olah hati agar iman semakin mantap. Hadirin, jikalau 5 potensi ini telah melekat pada generasi muda kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada keluarga dan bangsa kita keberkahan dan kegemilangan pada masa yang akan datang. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari diri kami pribadi. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat bisa dicari. Menghafal Quran di pondok GRK, niat hati mengharap ridho Sang Robbi. Cukup sekian penampilan dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.